Assalamualaikum dulur, balik lagi bersama Sir Jinan. Kali ini Mimin akan membahas alur film India yang menurut Mimin cukup bagus untuk disimak. Film ini berkisah perjalanan hidup bandit miras, mulai dia dari bocah sampai menjadi gangster dan pada akhirnya menjadi mafia miras. Bandit ini tergolong lihai dulur dan cerdik, banyak akal buluse, sampai polisi bebuyutannya pun bolak-balik kecolongan. Usaha mirasnya pun membludak pesat. Si bandit ini sampai jadi incaran polisi dan bandit miras lainnya. Masyarakat sekitarnya pun diberdayakan perekonomiannya dengan usaha mirase. BTW, ini tidak untuk ditiru ya dulur. Si bandit ini juga menolong masyarakat dengan mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Wis, gak usah lama-lama, langsung aja ke inti ceritanya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kelas, anggap aja Ibu Surti sedang mengajar dan si Rais alias si Caban, calon bandit ini lur, sedang menyimak pelajaran. Dan suatu ketika Bu Sur alias Bu Surti menyuruh Rais membaca tulisan di papan tulis lur. Rais kesulitan membaca karena yang dilihat tulisannya pada kabur. Bu Sur emosi karena Rais cuma komat kamit gak jelas dan akhirnya Rais mendapatkan hukuman. Besoknya mamanya bawa Rais ke dokter untuk periksa matanya dan Rais terdeteksi positif rabun lur dan butuh kacamata, kata dokter. Tapi mama Rais bilang gak punya duit dok. Tapi dokter bilang gak masalah, kalau mama punya duit mama baru boleh bayar. Malam harinya Rais bersama temannya Sodik berencana nyolong kacamata yang berada di patung Gandhiji lur. Selanjutnya Rais jalan ngendap-ngendap kayak tikus supaya senyap menuju patung Gandhiji dan Sodik kasih kode kalau nanti ada orang dia bakal teriak Baijan lur. Belum 5 menit ternyata ada polisi yang lagi patrol dan memergoki Rais dan Sodik. Mereka berdua berhasil kabur dan Rais berhasil menggondol kacamata tersebut. Besoknya Rais menemui dokter dan memberikan frame kacamata tersebut. Dokter sempat nanya dari mana asal frame kacamata tersebut. Rais bilang kalau habis nyolong dari patung Gandhiji. Dokter malah nyuruh balikin kacamata tersebut lur. Rais sempat kecewa, namun di luar dugaan justru dokter membiayai pelunasan kacamata Rais. Rais pun senang. Lagi asiknya Rais unboxing kacamata barunya sama Sodik, tiba-tiba Rais panik karena ada rombongan mobil polisi datang ke kampungnya lur. Usut punya usut lur, ternyata kampung Rais ini alias Gujarat merupakan sentral produksi miras lokal terbesar. Masyarakatnya kompak produksi miras lokal karena desakan ekonomi lur. Meskipun dalam pembuatannya terkesan jorok lur, namun produksi miras lokal ini laku keras lur. Mengetahui polisi akan razia ke kampungnya lur, Rais panik dan berlari untuk memberikan peringatan dengan siulan. Namun polisi sempat curiga dengan perilaku Rais lur. Adanya kode siulan Rais lur, masyarakat di sana ramai-ramai ngumpetin mirasnya. Alhasil razia tersebut zong besar. Pak polisi selanjutnya mengumpulkan seluruh masyarakat Gujarat termasuk Rais lur, dan Rais dikeplak Pak polisi karena ulahnya razianya bocor. Mama Rais marah dan berkata, kamu dan aku sama-sama mengerjakan sesuatu yang ilegal. Ternyata polisi di sana doyan suap lur. Gak lama kemudian lur, terjadi razia besar-besaran dan pabrik miras lokal di Gujarat ditutup total karena banyaknya jatuh korban miras oplosan. Rais kemudian mengajak Sodik bekerja ke Mr. Jairat. Mr. Jairat ini lur mafia miras impor. Rais dan Sodik berhasil menemui Mr. Jairat dan Rais menawarkan sanggup menjual mirasnya dengan syarat upahnya 3 kali lebih mahal dari menjual miras lokal.
Mr. Jairat menyetujui jika sanggup menjual produknya. Rais ini lur paling anti dipanggil mata empat alias baterai. Pegawai Mr. Jairat diberi pelajaran karena memanggil Rais dengan baterai. Rais menusuk pantat pegawai Mr. Jairat dengan bolpen. Kebetulan saat itu di depan rumah Mr. Jairat lagi ada razia miras dan Mr. Jairat tidak berani mengedarkan miras-mirasnya. Rais memasukkan miras tersebut di dalam tas sekolah untuk mengelabui polisi. Rais dan Sodik lolos dari razia miras. Mr. Jairat tertawa senang. Suatu ketika Mr. Jairat memanggil Sodik untuk menyuruh Rais karena mirasnya ditahan polisi di jalan lur. Rais dengan santainya mendatangi polisi tersebut lur naik motor dan berhasil menemui ketua polisi. Rais mengeluarkan jurus suap segepok duit lur. Polisi tersebut langsung sigap dan nyengir bahagia dan langsung menyuruh anak buahnya agar melepaskan truk pembawa miras Mr. Jairat. Namun Rais masih jengkel dan mengajak polisi suap tersebut ke truk pembawa miras. Polisi gak sadar ajakan Rais. Rais menyuruh polisi mengisi angin ban truk yang telah dikempiskan anak buahnya. Polisi sambil tertawa berkata, "Gak mungkin Rais, aku ngisi ban angin yang telah tak kempiskan tersebut." Rais pun marah dan menampar polisi tersebut. Pak polisi hanya bisa diem. Suatu hari sambil makan bakwan dan siomay, Rais dan Sodik berencana ingin mandiri lur, membuka usaha sendiri jualan miras impor dan gak mau lagi kerja dengan Mr. Jairat. Gak pakai lama Rais dan Sodik menemui Jairat lur dan mengutarakan maksudnya ingin mandiri. Rais ingin kulaan miras dari Jairat tapi belum ada modalnya. Rais diberikan kesempatan 3 hari menyiapkan uangnya, kalau tidak nyawanya melayang. Sebagai pengingat, Rais diberikan jam tangan langsung dari Jairat. Pas lagi jalan-jalan naik motor, Rais ketemu sahabat lamanya Kasim Bhai, seorang pemilik bengkel mobil yang kebetulan mempunyai mobil antik dan menawarkan mobilnya ke Rais. Namun Rais masih belum minat beli lur. Selanjutnya Rais cabut dari tempat Kasim Bhai. Dalam perjalanan tiba-tiba Rais ngerem mendadak karena mau nabrak kambing milik Lalan Dopa. Lalan Dopa ini makelar kambing lur. Dia bilang kalau kambingnya sampai mati, Rais harus ganti rugi 5 kali lipat karena sekarang Idul Fitri dan harga kambing 10 kali lipat kalau dijual. Gak mau debat, Rais pun minggat melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Rais dapat ide cemerlang. Rais balik lagi ke tempat Kasim Bhai dan jadi beli mobilnya, tapi bayar nanti. Kasim Bhai setuju, Rais cabut bawa mobilnya lur. Sodik masih bingung ide Rais beli mobil, sedangkan Rais lagi butuh modal kulaan miras lur. Ternyata mobil tersebut ditukar dengan puluhan kambing dan Rais berniat menjual kambing-kambingnya di Bombay dan mendapatkan untung berlipat-lipat, sehingga dia dapat modal kulaan miras sekaligus melunasi mobilnya lur. Nyampe di pasar daging di Bombay lur, Rais menyapa pedagang kambing dan mengutarakan maksudnya ingin menjual kambing-kambingnya. Ternyata pedagang di sana songong-songong lur, bahkan mengusir Rais dan menyuruh bawa balik kambingnya ke Gujarat. Sampai salah satu pedagang kambing memanggil Rais dengan mata empat alias baterai. Mendengar hinaan tersebut, Rais kebakaran jenggot dan langsung menghajar pedagang-pedagang songong tersebut sampai babak belur. Rais dikeroyok, namun Rais berhasil membabat habis mereka lur. Semua pedagang songong berhasil dibantai habis oleh Rais lur. Namun tiba-tiba Rais ditudung pistol seseorang di sana. Rais berhasil merebut dan menodong balik. Belum 5 menit Rais menodong balik, Rais ambruk dan jatuh pingsan lur.
Ternyata orang tersebut bernama Musa Lur, seorang mafia sekaligus ketua pedagang kambing di sana. Musa berkata kalau kambing-kambing Raes sudah disembelih semuanya menjadi hidangan Idul Fitri jamaah di sana. Raes sempat bertanya ke Musa bagaimana soal pembayaran atas kambing-kambingnya. Raes berkata bahwa tidak ada bisnis yang kecil. Musa cuma tersenyum. Raes dan Sotik pulang dengan tangan kosong Lur. Dalam perjalanan pulang, Raes dan Sotik dibuntuti orang gak dikenal di kereta. Raes dan Sotik lagi mumet karena uang setoran ke pemilik mobil alias Kasibay dan uang untuk kelaan miras gak ada Lur. Karena kambing-kambing yang dijual gak dibayar oleh Musa. Namun di tengah diskusi, tiba-tiba pintu rumah Raes diketuk orang gak dikenal. Tok tok tok. Setelah dibuka, cekrek, orang tersebut yang membuntuti mereka waktu pulang naik kereta api Lur. Namanya Nawab Lur, dan si Nawab menawarkan job untuk membunuh Musa dengan imbalan sekoper duit. Namun Raes menolak karena Raes merasa gak ada perseteruan dengan Musa. Tiba-tiba Nawab malah memberikan duit sekoper tadi ke Raes. Raes sempat bingung. Ternyata Musa menyuruh Nawab sebelum memberikan duit sekopernya disuruh ngetes Raes dulu apakah Raes mata duitan atau gak, dan Raes lolos ujian Lur. Nawab bilang kalau sebenarnya duit itu upah mereka yang jual kambing ke Musa. Raes nyengir bahagia. Gak berselang lama mamanya Raes meninggal dunia Lur. Dengan duit tadi akhirnya Raes berhasil kulaan dan mandiri membuka usahanya sendiri jualan miras impor Lur. Agar aman dari razia miras Lur, Raes mulai mengupgrade teknik dagangnya agar sampai ke konsumen. Salah satunya menyuntikkan miras tersebut ke buah. Si Raes juga membantu masyarakat sekitar, salah satunya membantu sekolah yang kekurangan buku pelajaran Lur. Raes juga jatuh cinta kepada seorang gadis cantik Lur, tetangga sebelah rumahnya yang bernama Asia. Salah satu polisi bebuyutan Raes yaitu Inspektur Jaidip Lur. Suatu hari Jaidip mengancam anak buahnya akan dipecat karena mengetahui Raes berkeliaran berbisnis miras namun tidak pernah ditangkap. Anak buahnya yang ketakutan langsung mengadakan razia miras Lur, dan dia mendapatkan ribuan botol miras, namun bukan milik Raes melainkan milik Jairat. Miras tersebut selanjutnya dimusnahkan Jaidip digilas menggunakan mesin penghalus aspal. Jairat auto kebakaran jenggot Lur setelah mendengar miras-mirasnya dimusnahkan Inspektur Jaidip dengan digilas. Beda halnya dengan Raes santai baik karena mirasnya aman dari razia, namun anak buahnya pada panik Lur. Lagi asik baca koran, Raes disuruh menghadap Inspektur Jaidip untuk dimintai keterangan Lur. Raes diintervensi Inspektur Jaidip Lur, bahkan diancam jika bisnis ilegalnya masih jalan, maka Raes akan dibuat kesulitan seumur hidupnya. Jaidip juga mendapatkan info bahwa besok Raes akan mengirim paket mirasnya dan Jaidip berencana menangkap basah barang milik Raes. Raes mengetahui rencana tersebut namun pura-pura bloon. Semua truk yang lewat jalan utama diblokir atas perintah Inspektur Jaidip Lur. Truk Raes diperiksa, hasilnya zong alias truk kosong. Ternyata sebelum nyampe lokasi, Raes sudah merencanakan memindahkan isi muatannya dan dipecah ke berbagai lokasi agar terhindar dari razia. Dan Inspektur Jaidip hanya bisa gigit jari karena dikibulin mentah-mentah oleh Raes Lur. Inspektur Jaidip mulai putar otak agar bisa menangkap basah Raes dalam bisnis ilegalnya. Salah satunya menangkap anak buah Raes dan mengancam akan dipenjara jika tidak memberikan informasi penting tentang bisnis Raes Lur. Jairat yang kebakaran jenggot mulai panik karena truk mirasnya sering kena razia Jaidip. Jairat mengajak join Raes mengedarkan miras miliknya Lur. Raes menyetujui asalkan Jairat mau tunduk dan patuh perintah Raes sebagai ketua mafia. Jairat diberi waktu 3 hari untuk memikirkan permintaan Raes. Hubungan Raes dengan Asia semakin mesra Lur. Pernah suatu hari Raes joget dangdut koplo bareng dengan pacarnya Asia. Gak berselang lama kemudian Raes melamar dan menikahi Asia Lur.
Inspektur Jaidip mendapatkan informasi valid bahwa besok Rais akan mengirim paket mirasnya dalam jumlah besar. Jaidip langsung sigap mengadakan razia besar-besaran. Lagi-lagi Inspektur Jaidip ketipu mentah-mentah lur. Razianya jong besar cuma menimbulkan kemacetan parah. Rais ternyata sudah mengetahui rencana Inspektur Jaidip. Rais sudah mengantisipasi akan razia Inspektur Jaidip. Rais justru mengirim paketnya lewat laut bukan lewat jalan darat. Dan Inspektur Jaidip gigit jari untuk yang kesekian kalinya lur. Mr. Jairat merencanakan pembunuhan Rais di hari Asyura lur, di mana Rais melaksanakan ibadah 1 Muharram. Jairat menugaskan sniper. Di tengah ibadah, tanpa sengaja Rais melihat seseorang di atap bangunan mengarahkan senjata kepadanya. Rais dengan ilmu ninjanya menghilang dari pandangan sniper. Sniper sempat bingung karena Rais hilang dari pandangan. Sekejap kemudian Rais melemparkan batu ke arah sniper. Sniper panik dan sniper tersebut melarikan diri. Selanjutnya terjadi baku kejar-kejaran dan perkelahian antara Rais dan sniper lur. Sempat terpojok, sniper tersebut melawan, namun dihajar Rais habis-habisan. Bahkan sempat dilempar pot bunga yang membuat sniper tersebut terlempar jatuh dari atap bangunan. Namun masih hidup lur dan bisa melarikan diri kabur gelandotan di bak truk. Rais meloncat dari atap rumah dan berhasil mendarat di atas bak truk. Dan perkelahian terjadi kembali sampai akhirnya sniper tersebut kena tendangan maut dan terlempar ke aspal lur.